Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Hairul Rozi. Dan perkenalkan nama saya Muhafaril Nurfalah. Kami dari D3 Teknik Elektromedik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menjelaskan tentang perbedaan dari X-ray konvensional dan X-ray mobile. Pokok pembahasan 1. Pengertian X-ray konvensional dan X-ray mobile. Kedua, prinsip kerja dari X-ray mobile dan konvensional. Ketiga, bagian-bagian X-ray konvensional dan X-ray mobile. Yang keempat, blok diagram X-ray konvensional dan X-ray mobile. Dan yang kelima, komponen alat dan blok rangkaian X-ray konvensional dan X-ray mobile. Untuk yang selanjutnya, yaitu pengertian dari X-ray konvensional. Pesawat sinar X konvensional adalah salah satu jenis pesawat sinar X yang digunakan untuk radiografi. Arti konvensional di sini menunjukkan jenis pesawat dari pergerakannya, di mana pesawat konvensional pergerakannya terbatas pada stasioner dan bedanya dengan pesawat mobile tidak dapat berpindah dari suatu ruangan ke ruangan lain. Yang kedua, X-ray mobile. X-ray mobile adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendiagnosa penyakit pada organ tubuh bagian dalam dengan bantuan sinar X dengan pembangkit tegangan tinggi, merupakan pengisian muatan pada kondensator sehingga X-ray ini dioperasikan oleh baterai. X-ray mobile ini bisa digunakan untuk tindakan radiografi dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Yang ketiga, prinsip kerja. Prinsip kerja dari X-ray konvensional yaitu elektron negatif dari katoda bertambah cepat dan menabrak anoda yang bermuatan positif dan terbentuklah sinar X. Lalu, sinar X akan menembus jaringan lunak seperti kulit dan organ. Berbeda dengan tulang, gigi, dan logam-logam dalam tubuh manusia yang memiliki struktur padat, sehingga sinar X tersebut tidak akan langsung menembus tulang. Dia akan terserap hingga kemudian akan berpendar dan divisualisasikan oleh X-ray detector. Untuk yang kedua yaitu prinsip kerja X-ray mobile. Ada dua prinsip kerja, yaitu bisa dari suplai tegangan 220 volt AC langsung atau dari baterai. Alur kerja dari sumber 220 volt AC yaitu masuk ke step up trafo lalu ke rectifier yang kemudian ke X-ray tube, di mana di antara X-rectifier dan X-ray tube terdapat baterai dan kapasitor. Jika baterai terisi, maka dia akan menyalurkan tegangannya ke kapasitor. Setelah penuh, kapasitor akan mendischarge ke X-ray tube dan menghasilkan sinar X. Untuk yang selanjutnya yaitu blok diagram dari X-ray konvensional. Nah, di blok diagram ini terdapat beberapa rangkaian, yaitu rangkaian power supply, rangkaian timer, rangkaian HTT atau tegangan tinggi, lalu ada rangkaian pemanas filamen, dan yang terakhir yaitu rangkaian X-ray tube. Untuk yang pertama yaitu dari rangkaian power supply. Rangkaian ini berfungsi untuk mendistribusikan tegangan ke seluruh rangkaian di pesawat yang sesuai yang dibutuhkan oleh masing-masing rangkaian. Lalu selanjutnya rangkaian pemanas filamen. Rangkaian ini berfungsi untuk memberikan satu daya dan mengatur besar arus pemanas filamen agar terjadinya thermionic emission bisa dikendalikan sehingga jumlah elektron bebas yang dihasilkan oleh filamen tabung ronsen bisa dikontrol. Lalu yang selanjutnya yaitu rangkaian timer. Rangkaian timer ini berfungsi untuk menentukan lamanya proses penyinaran atau proses exposure. Untuk yang selanjutnya yaitu rangkaian HTT atau rangkaian tegangan tinggi. Pada rangkaian ini terdapat trafo tegangan tinggi, yaitu step up yang berfungsi untuk memberikan beda potensial antara anoda dan katoda, di mana anoda harus selalu mendapat
polaritas positif dan katoda harus mendapat polaritas negatif agar elektron-elektron bebas yang ada di sekitar katoda dapat ditarik ke anoda. Lalu untuk yang terakhir yaitu rangkaian dari X-ray tube. Rangkaian ini merupakan sebuah tabung dioda, yaitu tabung vakum yang terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. X-ray tube merupakan tempat berlangsungnya proses terbentuknya sinar X. Untuk selanjutnya yaitu blok diagram dari X-ray mobile. Untuk yang pertama, PLN sebagai sumber tegangan akan memberikan tegangannya ke power supply. Lalu tegangannya akan dilanjutkan ke rangkaian filter, yaitu untuk menyaring noise dari tegangan PLN atau yang tadinya dari power supply. Dari filter ini lalu akan dilanjutkan ke rangkaian inverter AC to DC, yaitu tegangan dari AC akan diubah menjadi DC. Lalu tegangan akan mengisi kapasitor untuk beberapa saat. Setelah selesai pengisian kapasitornya, maka user bisa mengatur tegangan QV dan MA sesuai dengan kebutuhan untuk kemudian sinyal dari display atau konsol akan dikirim menuju ke microcontroller yang akan memerintahkan main kontaktor untuk meloloskan tegangan ke anoda dan katoda di filamen. Pada saat penekanan pertama di hand switch, maka microcontroller akan memerintahkan main kontaktor untuk meloloskan tegangan menuju ke filamen, sehingga di filamen ini akan menyala dan akan menimbulkan awan-awan elektron yang bebas. Selain itu, main kontaktor juga meloloskan tegangan menuju ke motor driver, sehingga rotor akan berputar sekaligus akan memutar anoda dalam tabung. Setelah filamen dan rotating anoda akan bekerja, sehingga microcontroller akan mengirimkan sinyal yang akan untuk menampilkan display untuk memberi isyarat bahwa hand switch atau penekanan kedua dapat dilakukan. Ketika penekanan hand switch kedua, maka microcontroller akan memerintahkan main kontaktor untuk meloloskan tegangan ke DC kontaktor, sehingga tegangan DC yang sudah tersimpan tadi sebelumnya di kapasitor akan mengalir menuju inverter DC to AC, yaitu untuk mengubah tegangan dari DC menjadi AC. Setelah tegangan diubah dari DC menjadi AC dengan frekuensi tinggi, selanjutnya akan menuju ke HTT atau trafo tegangan tinggi untuk dikuatkan tegangannya menjadi kilowatt, yang kemudian tegangan akan disearahkan kembali menjadi tegangan DC dan menuju ke rotating anoda yang nantinya akan menyebabkan perbedaan potensial antara filamen dengan rotating anoda, sehingga akan terjadi penarikan elektron dari filamen menuju rotating anoda dan akan mengakibatkan bagian alat tadi. Untuk yang pertama, bagian alat dari X-ray konvensional yaitu terdiri dari X-ray generator, objek, dan X-ray detektor. Dan untuk selanjutnya yaitu bagian alat dari X-ray mobile, yaitu terdiri dari tabung sinar X, kolimator, lengan penumpang, hand switch, panel kontrol, pegangan kemudi, blok kaset, dan yang terakhir generator tegangan tinggi. Untuk yang selanjutnya yaitu komponen alat dan blok rangkaian. Untuk yang pertama yaitu tabung sinar X-ray. Insert tube adalah tempat proses pembentukan sinar X terjadi, yaitu di dalamnya terdapat elektroda positif dan negatif, yaitu katoda dan anoda. Terdapat rotor untuk memutar anoda. Untuk selanjutnya yaitu high voltage generator.
Generator tegangan tinggi berfungsi untuk mengatur tegangan order QV dan arus MA yang akan digunakan. Pada generator terdapat autotrafo dan high tension transformator atau HTT. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kolimator. Kolimator berfungsi untuk mengatur luas area penyinaran. Di dalamnya berisi oli untuk mengurangi panas dan lampu untuk melihat luas penyinaran. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.